Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta maqsudi wa radaka matlubi wa atina wal hadirina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma hdina wahdi bina wahdil muslimin waj'alna sababan liman ihtada wa maj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita kesehatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mampu bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halaman 94, duduk iftirash. Baca. Nabil, mana Nabil? Baca Nabil. Buhainah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sunnah yang ke-19 adalah duduk iftirash, duduk bersimpuh. Nomor 6 di bawah. Duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Duduk iftirash pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Ini keterangan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-20 duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk nomor 7 di bawah juga seperti iftirash juga, tetapi tapak kakinya yang kiri dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya sampai ke tanah. Jadi tawarruk itu duduk tasahud akhir, sedangkan iftirash itu duduk tasyahud awal. Jadi semua duduk seperti duduk iftirash kecuali duduk tasyahud akhir. Nah, itu seperti duduk tawarruk. Jadi hanya duduk tawarruk itu saja yang berbeda satu-satunya. Sedangkan duduk yang lain yang ada di dalam sholat semuanya duduk iftirash. Jadi pada dasarnya tawarruk itu adalah duduk di atas tanah. Nah, duduk di atas tanah, duduk di atas lantai dengan mengeluarkan kaki kiri ke luar. Oke. Pada waktu tertentu boleh kita duduk tasyahud akhir itu dengan duduk iftirash. Misal ketika kita sholatnya terlalu sesak, terlalu padat. Kalau kita duduk tawarruk, mungkin kita akan menduduki kaki orang yang di sebelah kita. Maka boleh kita duduk iftirash sebagaimana duduk tasyahud awal. Atau yang kedua, terlalu kesusahan. Kalau dia duduk tawarruk, misalnya orang gemuk. Orang gemuk tuh duduk tawarruk tuh, Masya Allah miring, masjidnya miring jadinya. Nah, jadi duduk iftirash boleh. Ini yang Anda perhatikan, untuk orang Indonesia duduk tawarruk itu segemuk apapun bisa. Tapi kalau orang Malaysia gemuk dikit aja sudah nggak bisa duduk tawarruk. Salah satunya ya karena memang mereka merasa nyaman dengan duduk iftirash. Padahal mengusahakan duduk tawarruk sesuai sunnah itu pahalanya lebih besar daripada duduk iftirash. Paham? Jadi diusahakan untuk duduk iftirash. Nah, walaupun memang di sebahagian pendapat ada yang menyatakan duduk tawarruk itu tidak sunnah. Itu diantaranya mazhab Hanafi. Jadi mereka katakan yang sunnah itu adalah duduk iftirash saja. Untuk duduk tawarruk itu adalah duduknya perempuan. Namun fikih mazhab Syafi'i mengatakan
Duduk tawarruk itu sunnah pada tasyahud akhir. Oke. Duduk tawarruk nih secara umum tadi sudah disebutkan dengan menegakkan kaki kanan, mengeluarkan kaki kiri, dan kita duduk di atas bumi. Nah, ini kaki ini dihadapkan ke kiblat begitu. Tangan sebagaimana sebelumnya dirapatkan dan pas di ujung lutut. Jangan begini, offside. Tapi memang begini, andaikan ibarat pisau nih gitu, nggak kena tangan kita karena memang pas di ujung paha dan di awal lutut. Nah, ada pendapat yang menyatakan tangan dirapatkan ke perut begini. Ada yang menyatakan tangan dibuka. Nah, dua-duanya itu ada pendapatnya. Paham? Itu duduk tawarruk ya. Jadi duduk dalam sholat ada yang disunnahkan, ada yang dilarang dalam artian dimakruhkan, dan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Pada dasarnya ketika kita diwajibkan duduk di antara dua sujud itu wajib. Duduk tasyahud itu juga wajib. Jadi di dalam tasyahud itu satu, wajib duduk, wajib membaca tasyahud, wajib membaca salawat, wajib membaca salam. Itu dalam tasyahud akhir. Duduknya itu sendiri wajib. Untuk tasyahud awal sunnah duduk dan sunnah membaca tasyahud. Andaikan memilih salah satunya duduk tapi tidak membaca bacaan tasyahud, dia sudah dapat pahala duduk tasyahud. Paham? Andaikan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah pada tasyahud awal tidak dibaca, itu sudah dapat pahala tasyahud awal. Kalau jadi makmum wajib ikut tasyahud ketika imamnya bertasyahud. Andaikan dia tidak membaca tasyahud tapi duduk tasyahud bersama imam, tidak ada masalah. Paham? Beda dengan tidak bertasyahud sama sekali. Imam tasyahud awal dia langsung berdiri, batal salatnya kalau secara sengaja. Nah, duduk yang sunnah tadi duduk iftirash yang pertama, menegakkan kaki kanan, menduduki kaki kiri. Tegak ya, jangan dimiringkan, apalagi jarinya tidak dilipat menghadap kiblat. Tadi dalam buku itu jelas, jarinya menghadap kiblat. Bukan dimiringkan begini, bukan diduduki begini. Paham? Ini duduk yang salah, walaupun tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Nabi mencontohkan kaki kanan ditegakkan, tegak nih lurus, sehingga jari-jari ini dilipat menghadap ke arah kiblat. Tuh. Jadi mesti begini caranya. Iya mesti begitu. Passwordnya 123 123 6 huruf. Salah. Jadi 132 123. Ketukar doang, bukan salah hurufnya, enggak, ketukar doang. Enggak diterima sama handphone kita. Bagaimana dengan jadi ini tidak sembarangan. Ini yang sunnah. 1, duduk iftirash. 2, duduk tawarruk. Seperti ini. 3, duduk iq'a. Duduk iq'a nih begini. Ada yang menyatakan ini sunnah ya. Ada yang menyatakan ini makruh. Ini namanya iq'a. Nah, paham? Nih iq'a. Dua-duanya didirikan. Ini namanya iq'a. Nah, ada yang masih menyatakan ini iq'a yang masih sunnah. Iq'a yang makruh adalah ketika ini dilipat begini. Nih yang biasa kita pakai, orang awam tuh duduknya begini. Ini dikatakan iq'a yang makruh. Bukan dapat dosa, tapi pahala sholatnya berkurang. Nah, jadi asal duduk aja, nggak bisa asal duduk. Yang walaupun asal duduk saja tidak ada masalah. Contoh, setelah sujud dia langsung duduk bersila, Allahu Akbar. Boleh tidak batal. Atau pas untuk tasahud akhirnya begini, at-tahiyatul mubarak. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting duduk. Untuk duduknya sudah sah. Tetapi jadi baca tasahud akhir atau baca tasahud awal itu mesti duduk. Duduknya gimana? Tasahud awal iftirash, tasahud akhir tawarruk, itu yang sunnah. Atau iq'a. Kalau duduk yang lain gimana Ustaz? Duduknya begini. Apa sih definisi duduk? Duduk itu adalah meletakkan pantat di lantai. Itu duduk kan?
Itu duduk meletakkan pantat di lantai atau menduduki pantat yang menempel ke lantai. Itu duduknya seperti apapun, mau begini, sah dalam sholat. Tetapi tidak sunnah. Paham? Paham nggak? Sama seperti berdiri tegak, berdiri miring, berdiri menyendar, semuanya sah dalam sholat. Tetapi yang paling dapat pahala adalah berdiri tegak. Oke, paham ya? Walaupun duduk begini sah bersila, tetapi tidak dapat pahala duduk. Sampai sini paham? Oke. Nah, jadi duduk yang dilarang itu dikatakan iqa'ul kalbi. Iqa'ul kalbi, duduk seperti anjing. Bagaimana seperti anjing? Ada yang menyatakan begini. Jadi duduknya begini. Nah, jadi duduk yang memang tidak melipat kedua kaki. Jadi jari kakinya itu tidak dilipat. Jadi bukan sekedar membahas sah atau tidak, tetapi sholat yang kita kerjakan itu berkualitas ataukah tidak. Selanjutnya, duduk istirahat sebentar sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Ini untuk rakaat pertama naik kedua, rakaat ketiga naik ke empat. Intinya, kalau tidak ada duduk tasyahud awal, maka disunnahkan duduk istirahat. Tapi duduk istirahat ini hanya sebentar, kecuali sholat tasbih. Dalam salah satu sholat tasbih, kalau di waktu berdiri hanya membaca 15 bukan 25, maka otomatis yang 10 dibaca di waktu duduk istirahat. Paham? Nah, jadi kita sunnahnya duduk istirahat itu hanya sebentar. Dikatakan oleh sebagian ulama, duduk istirahat itu tidak sunnah. Karena Rasulullah duduk istirahat itu hanya transit ketika Rasulullah sudah terlalu tua dan gemuk. Jadi Rasulullah itu tua dan gemuk di akhir umurnya. Nah, ketika mau berdiri langsung, beliau sudah tidak terlalu kuat. Lalu beliau pun duduk sebentar. Tapi ini ditolak oleh para ulama. Karena apa? Karena Rasulullah itu dikasih kekuatan seperti 30 orang. Tidak mungkin beliau mau berdiri aja susah. Kalau Rasulullah memiliki kekuatan 30 orang, mana mungkin Rasulullah mau berdiri aja susah. Paham? Oke. Dan kemarin sudah disebutkan meletakkan telapak tangan di atas bumi. Itu yang ada dalam hadis riwayat Malik Ibnul Huwairis, bahwa aku melihat Rasulullah SAW sholat, ketika beliau berdiri, beliau meletakkan tangannya di atas bumi. Begini, bukan begini. Ada sebagian orang yang kayak gini. Ini salah dalam memahami hadis. Jadi berdirinya begini. Karena dalam hadis itu Rasulullah SAW berdiri seperti berdiri tukang adon roti. Adon roti itu begini, ditarik-tarik, diadon-adon. Lalu katanya berdirinya begini. Apain ada hubungan roti sama sholat? Hadisnya salah. Hadisnya salah. Jadi di situ qama Rasulullah SAW ke qiyamil ajizi. Rasulullah berdiri seperti berdirinya orang yang lemah. Al-ajizi. Ain, alif, a, ji, jim, zi, zai. Ternyata tukang tulisnya nulis zai itu buntutnya kepanjangan. Jadi huruf, kalau zai dipanjangin jadi apa? Jadi nun. Kan titiknya di atas. Jadi qiyamil ajini. Ajin itu tukang adon roti, itu salah tulis. Makanya belajar itu jangan lihat kitab doang. Baca begini doang bisa sesat antum. Bisa sesat. Tanya guru ngebacanya gimana? Kecuali gurunya salah juga. Qiyamil ajizi, karena zainya berbuntut panjang, entah tercoret bagaimana menjadi qiyamil ajini. Ajin tukang adon roti. Ini begini berdirinya tuh salapi yang katanya ikut sunnah. Ikut sunnah dari mana? Mang Rasulullah pernah ngadon roti?
Nah, oke. Selanjutnya, bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari duduk. Keterangannya sama Rasulullah, bertumpu nih pegangan dengan tangan. Memberi salam yang kedua, hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai pipi yang kiri itu kelihatan dari belakang. Ini kemarin sudah dicontohkan. Assalamualaikum masih di depan. Warahmatullah. Ketika warahmatullah baru dipalingkan, kembali lagi ke tengah. Assalamualaikum warahmatullah, sampai pipi sini kelihatan oleh orang di belakang kita. Jangan sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sedikit aja nggak kelihatan pipi putihnya. Paham? Nah ini hadis. An Abi Sa'id bin Abi Waqqas, an Sa'id bin Abi Waqqas, qal. Sa'id apa Sa'ad? Sa'ad bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas. Naam, qala kuntu ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadhu khaddih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih pipi beliau. Ke-24, memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kirinya, baik terhadap manusia maupun malaikat. Imam beri salam kepada makmum dan makmum berniat menjawab salam imam. Ini dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu an, siapa yang memberi salam kepada seluruh jamaahnya, maka ditulis dia mendapat pahala salam sebanyak jamaahnya. Jamaahnya 1000 dapat 1000. Itu baru jamaah manusia. Jamaah malaikat berapa? Dalam hadis itu dikatakan apabila ada azan dan iqamah di satu tempat, maka malaikat dan jin akan saling memanggil untuk ikut sholat bersama mereka. Kita nggak tahu, mungkin malaikat dan jin yang sholat bersama kita itu sampai ke masjid apa sana Al-Ikhlas ya namanya, dekat sini panjang, malaikat dan jin ngumpul berapa ribu. Ketika kita ucapkan assalamualaikum, masya Allah, berapa banyak kita dapat pahala salam. Oke. Pertanyaan malam tadi, kelompok siapa lagi? Mas Kur udah habis. Oke, baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa orang yang menggugurkan kandungan? Dalam istilah rumah sakit, semua yang menggugurkan kandungan itu disebut aborsi, ya. Jadi hampir semua akan disebut dengan aborsi, baik umur kandungannya kandungan baru ataupun kandungannya lama. Untuk menggugurkan kandungan ada dua hal. Yang pertama, kandungan itu belum ditiupi ruh. Yang kedua, kandungan sudah ditiupkan ruh. Untuk yang belum ditiupi ruh, apakah hukum menggugurkannya? Jadi begini, ditiupi ruh itu ketika umur bayi di dalam perut itu 120 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebutkan, inna ahadakum jumi'a khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma arba'ina yawman mudghatan thumma arba'ina yawman alaqatan thumma nufikha fihi ruh. Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu diciptakan di dalam perut ibunya 40 hari air mani, lalu 40 hari segumpal daging, lalu kemudian 40 hari menjadi alaqah. Alaqah itu berbentuk seperti binatang penghisap darah. Yang gede itu lintah.
Nah, berbentuk seperti lintas. Kepin bukan? Masya Allah. Ditegakkan kepalanya. Nah, jangan dibaringkan, terteler. Yang ngantuk langsung berdiri aja, nggak usah disuruh berdiri. Nanti kakinya masukin. Nah, jangan kelihatan kakinya. Jadi 120 hari itu baru nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh, baru hidup. Nah, terus hidup yang sebelumnya itu gimana Ustaz? Ketika di USG sudah ada detak jantungnya, itu masih hidup numpang ke ibunya, bukan hidup dia sendiri. Setelah 120 hari baru ditiupkan roh. Nah, andaikan digugurkan sebelum umur 120 hari, maka bagaimana? Ada khilaf. Imam Al-Ghazali menyatakan itu pembunuhan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak yang diaborsi itu ditanya, dengan sebab apakah dia dibunuh. Jadi dikatakan tanawul ataupun mengkonsumsi sesuatu, baik obat, makanan atau minuman yang akan membuat jatuhnya janin atau tidak jadinya kehamilan adalah pembunuhan. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan itu kata beliau adalah dosa besar. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Tetapi pendapat para ulama yang lain menyatakan selama belum ditiupkan roh tidak berdosa kalau digugurkan. Contoh, dengan makan nanas 2 kilo dengan kulit-kulitnya dimakan. Habis itu minum Sprite ditambah dengan duren. Itu bukan sekedar keguguran, ibunya pun modar. Jadi dengan memakan yang panas-panas, cilok panas, pisang goreng panas, maksudnya yang panas di dalam perut seperti nanas dan seumpamanya, nanas dan duren, itu bisa menyebabkan keguguran, nggak jadi hamil. Nah, yang seperti itu berdosa nggak? Selama belum ditiupkan ruh dikatakan belum berdosa. Akan tetapi kalau di atas 120 hari, di atas 4 bulan, maka dikatakan itu memang pembunuhan yang dilarang dalam Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Paham? Jadi hukum menggugurkan kandungan, apakah kandungan tadi sudah memiliki ruh ataukah belum? Kalau sudah memiliki ruh, maka hukumnya dosa besar, itu termasuk membunuh. Paham? Nanti kayak di film-film itu kan, anaknya tiba-tiba jadi bayi, dikejar-kejar bapak dan ibunya gara-gara dulu diaborsi. Di Indonesia angka aborsi itu per menit rasanya 2 orang. Dan kebanyakan yang aborsi adalah umur-umur di bawah 25 tahun, pelajar-pelajar. Itu nauzubillah. Makanya cari istri itu yang jelas. Jangan asal dapat di Facebook, ambil jadi istri, akhirnya jadi korban Facebook. Tuh, hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Terus Gor. Hukum memindah, menginjak. Apa hukum menginjak kuburan? Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyak uda ahadukum ala jamratin yahriku thiyabahu khairun min ayyak uda alal qabri. Lebih baik salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sampai pakaiannya terbakar, artinya nyampe pantat-pantatnya terbakar, daripada dia duduk di atas kuburan. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kubur.
Sama artinya, lebih baik berpijak di atas bara api daripada berpijak di atas kubur. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Orang berkubur itu sama dengan orang yang lagi tidur atau orang lagi baring. Kalau orang lagi baring diinjak, apa hukumnya? Lagi yang nginjak segede Raihan, segede Abang Hafiz nih. Yang diinjak Masya Allah segede Agung, apalagi sekurus Ridho, ya Karim. Patah 7. Dalam hadis yang lain, kasru idhamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang mati sama dengan mematahkan tulang orang waktu hidup. Artinya apa? Menginjak orang yang sudah mati itu sama dengan menginjak orang yang hidup. Hukumnya sama betul. Bahkan lebih besar lagi dosanya. Karena itu berbentuk penghinaan dan seterusnya. Itu bisa kualat ke kuburan. Hati-hati. Jadi menginjak kuburan, menjadikan kuburan sebagai jalan, itu hukumnya haram. Ustadz ziarah ke Sultan Hasanuddin di Banten. Siapa yang pernah ke sana? Skor? Pernah belum? Oke. Itu kan semuanya udah di keramik warna putih kan? Nah, kayak pagar bagus. Ternyata batu nisan. Sepanjang itu tuh batu nisan. Di tengah-tengahnya jalan. Batu nisan itu kan kepala. Itu ya Allah jadi pagar orang jalan batu nisan. Artinya kubur semua tuh diinjak. Ya Allah. Kita anak nggak jadi masuk. Anak keluar, baca Fatihah, baca ayat kursi, tahlil itu di luar. Hadiah kepada Sultan Hasanuddin. Nggak tega lihat kuburan diinjak-injak. Begitu juga di Sunan Ampel. Anak sampai di Sunan Ampel, itu Masya Allah. Yang dihormatin cuman kubur Sunan Ampel. Kubur-kubur yang lain diinjakin, didudukin, disendarin, dimacem-macemin. Padahal bisa jadi di situ ada kubur orang yang lebih mulia daripada Sunan Ampel. Orang tuanya Sunan Ampel, pamannya Sunan Ampel, gurunya Sunan Ampel, orang-orang yang dicintai oleh Sunan Ampel. Dalam hati, ya Allah, begini rupanya. Kalau orang nggak belajar lalu ziarah kubur, begini jadi. Itu dikatakan oleh Sayyidina Imam Hasan Basri, "Idza amilal jahilu fama afsada aksara mimma yuslih." Kalau orang bodoh beramal, yang dirusaknya lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Yang rusak lebih banyak daripada yang baik. Itu kalau orang bodoh beramal. Mustaqim. Mustaqim. Masya Allah. Diri mustaqim. Diri. Pagi-pagi udah teler. Lanjut Gor. Kalau merasakan nikmatnya, maka wajib mandi, walaupun tidak ada maninya. Kalau merasakan nikmatnya, sebab mandi itu terdiri dari dua. Satu, keluar air mani, yang kedua merasakan orgasme. Nah, jadi kalau merasakan orgasme, walaupun tidak keluar mani, pada hakikatnya itu sudah keluar. Paham? Paham? Nah, jadi secara umum sebenarnya kalau bermimpi keluar ternyata tidak keluar, tidak wajib mandi. Tetapi ulama mengatakan kalau merasakan nikmatnya maka wajib mandi. Itu pendapat yang lain. Sebaliknya kalau keluar tapi nggak mimpi apa-apa, tapi setelah lihat celana basah, dicium-cium bukan bau pesing tapi bau air mani, maka bagaimana? Wajib mandi. Bahkan misal di bedding kita bangun-bangun di bedding basah, subuh kita pegang, apa ini, kental-kental, cium, baunya bau seperti itu, bau bukan bau pesing, kemungkinan besar mani, maka bagaimana? Berarti kita nggak ngerasa apa-apa. Mungkin teman buang di situ, kita gimana? Misalkan wajib mandi kitanya. Kenapa? Karena beddingnya bedding kita. Tapi kalau tidur berdua bertiga di situ Ustaz, tiba-tiba ada di situ, tiga-tiganya wajib mandi. Enggak, bukan punya saya itu, punya saya enggak begitu, warnanya coklat. Nah, tetap tiga-tiganya wajib mandi. Paham? Oke. Terus kok. Habis. Oke, kelompok terakhir, Imam.
Waalaikumsalam. Apa hukum? Apa hukum mengambil barang atau benda kepunyaan orang tua? Sebaliknya juga sama, apa hukum orang tua mengambil benda punya anaknya? Secara hukum potong tangan tidak dipotong tangan. Jadi orang yang memiliki hubungan darah dan orang memiliki suatu kesyubhatan, suatu kesamaran hukum, itu ketika mengambil benda orang lain tidak dipotong tangan karena ada berbagai macam kemungkinan terjadi di situ. Akan tetapi ditakzir. Hukumnya yang pertama haram mengambil barang siapapun, termasuk barang orang tua kita. Contohnya duit, jam tangan. Kadang-kadang begitu, balik ke rumah, lihat sarung bapak, jubah bapak, peci bapak, jam tangan bapak yang baru. Wah, ada nih lumayan daripada beli, apalagi badan sudah gedenya sama dengan bapak. Nah, kadang-kadang gitu, sampai pondok baru ngasih tahu Assalamualaikum, Pak, tadi jam tangan bapak saya bawa. Padahal udah di pondok baru ngasih tahu bagaimana pertama hukumnya haram. Coba mengambil barang orang lain. Yang kedua, wajib dikembalikan. Kalau bapaknya rela, setelah itu gimana Ustadz? Jadi ini bukan masalah rela, tapi di awalnya itu sudah melanggar hukum apa tidak? Kalau sudah melanggar hukum, walaupun mungkin hukum dosa kepada Allahnya sudah dihapuskan, tetapi tetap karakter buruknya tidak hilang. Nih, paham? Nah, sama juga ketika bapak mengambil harta anak. Cuman bedanya kalau bapak mengambil harta anak, bapak tidak ditakzir. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak mengadukan bapaknya suka ngutang dan gak bayar-bayar. Suka ngambil barang gak dikembalikan. Maka kata Nabi, anta wa maluka li abik, kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu. Ulama mengatakan hadis ini tidaklah berlaku umum. Bukan berarti kalau punya kita semuanya punya bapak kita, enggak. Nah, jadi anta wa maluka li abik, artinya apa? Engkau tidak bisa mengadukan ayahmu. Kevin, suruh berdiri Kevin. Diri Kevin, berdiri. Diri. Jangan duduk sampai Ustadz suruh duduk. Kalau setan ngantuknya masih ada setan alas. Nah, malam kapan Anda baca kitab tentang anak-anak setan, judulnya. Anak-anak setan tuh macam-macam. Salah satunya setan yang akan membuat orang mengantuk di waktu zikir, di waktu sholat, dan di waktu pengajian. Ana lupa nama setannya siapa. Itu yang disebut setan alas. Bahasa Indonesia setan alas. Itu memang masuk Allah. Apa aja jadi alas, kitab jadi alas, Quran jadi alas. Jadi dikatakan setan memiliki 9 anak. Ada anak yang khusus mengganggu orang sholat dan wudu, namanya walhan. Walhan bukan? Atau honzab? Walhan. Ada setan yang khusus mengganggu anak kecil. Ada setan khusus zina, namanya dasim. Dasim itu yang bisa panjang badannya, itu apa namanya? Kan ada pemain fighter, apa tuh? Fake fighter ya, yang badannya bisa panjang sendiri tuh. Tahu nggak deh? Nggak pernah main game ini. Dalsim ya? Dalsim apa dasim? Dalsim. Itu anak setan namanya dasim. Ada nama anak setan lakis. Ada nama anak setan banyaklah di situ, ada 9 yang disebutkan. Nah, setan itu betelor dia. Setan itu betelor. Ada satu riwayat setan itu di paha kanan memiliki kemaluan laki-laki, di paha kiri memiliki kemaluan perempuan. Antar main sendiri dia antara paha kanan dengan paha kiri. Terus keluar telur, setiap hari betelor itu setan. Iblis. Nah, jadi macam-macam di situ. Salah satunya setan yang akan mengganggu orang berzikir, mengganggu orang apalagi taat, termasuk lagi hadir di majelis ilmu. Itu kena setan, namanya setan alas. Itu di dalam kitab Syarah Al-Azkar Imam Ibnu Allan. Oke, balik. Pertanyaannya tadi apa tadi tuh? Ini gara-gara pindah ke setan nih. Ini lupa gitu.
Mengambil barang orang tua. Nah, termasuk mencuri itu ada setan khusus yang akan membisiki seseorang untuk mengambil harta orang lain. Jadi hukumnya mengambil harta orang tua itu ditakzir, dihukum, mungkin dipukul tangannya oleh orang tua atau seumpamanya, tapi tidak sampai ke derajat potong tangan. Paham? Oke. Beda kalau yang diambil itu makanan ya. Kalau makanan tuh nggak ada masalah. Jadi kita dihalalkan makan di rumah orang-orang yang memang kita yakin dia rela makanannya kita makan. Oke. Melarang berbangga masjid. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah hatta yatabahan nasu fil bunyan. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dalam keindahan arsitektur bangunan mereka. Dalam riwayat lain, hatta tusayyadul masajid, sampai masjid-masjid itu dihias. Itu dikatakan. Dalam riwayat lain, masajiduhum, masjid-masjid mereka itu, apa tuh riwayatnya? Ma'murah wa hiya kharabun minal huda. Bangunan masjid-masjidnya bagus-bagus, tetapi hidayah di dalamnya tidak ada. Jadi Masya Allah, bangunannya mantap tapi programnya goyru mantap. Jadi bangunannya mantap, programnya nggak ada. Tuh ngumpulin duit wakaf, kotak amal sampai miliaran. Buat ngapain? Cuman bangga. Pengumuman pada Jumat ini kas wakaf pada Jumat sebelumnya 2.320.000.000 rupiah. Kemudian dalam seminggu ini kotak amal sholat 5 waktu 50 juta rupiah. Kotak amal Jumat sebelumnya 70 juta rupiah. Kotak amal yang di depan Indomaret 5 juta rupiah. Kotak amal di tempat tukang cukur 7 juta rupiah. Kotak amal depan WC umum 5 juta rupiah. Kotak amal di rumah DKM sekian rupiah. Pengeluaran pada Jumat ini pertama untuk bayar cleaning service, untuk pemotongan rumput, bayar PDAM, bayar PLN, bayar tukang cukur masjid, cukur rambut masjid punya rambut, maksudnya rumput panjang-panjang. Oh semua tetet. Ngebanggain itu orang yang sedekah tuh dikubur nunggu, ya Allah kapan nih pahalanya dapat nih? Ngalirnya kapan? Dapat sih pahala sedekah pertama, tapi nggak ngalir, duitnya disimpan sama DKM di dalam rekening, pegendut rekeningnya, tapi nggak dipakai bikin program, ya Allah ngamplopin Ustadz khutbah Jumat 150.000 rupiah, padahal pendapatan masjidnya 15 juta seminggu, amplopnya cuman, ya bukan masalah itu, panggil Ustadz yang hebat-hebat supaya jamaah banyak datang. Ini Ustadz yang memang tidak terdaftar nggak ada. Ustadznya itu nggak terkenal sama sekali, memang dicari yang murah-murah saja. Ustadz yang kira-kira baru mau naik daun, itu juga baru mau naik daun udah ditangkap ulat yang lain. Nah kalah ada Ustadz tadi itu. Jadi nggak ada apa-apanya. Pilih Ustadz yang bagus-bagus. Nggak apa-apa bayar mahal, orang duit itu buat membangun umat. Bangunan masjid sudah bagus, membangun umat lagi nih yang paling penting. Ini masjid sekarang alhamdulillah ya, banyak masjid kita bersyukur. Setiap selepas sholat Jumat ada makan. Ada nggak di sini masjid-masjid kayak gitu? Hah? Ada kan? Hebat kayak gitu kan? Seneng orang sholat di situ sampai penuh-penuh membeludak walaupun cuma pengen makannya. Kan lumayan makan siang nggak ada ininya, nggak bayar. Ada kopinya, ada tehnya di situ. Minimal ada air minum disiapkan. Masjid siapkan warung makan,
tempat banyak tuh kuliner masjid halalan thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi ala kulli hal, panjang judulnya. Kan enak kita tuh mau cari makan bingung, di masjid parkir enak, bisa makan sekaligus sholat, habis sholat mau ngopi sudah ada warungnya. Kalaupun bayar, kalau masjid menyediakan kita nggak ada masalah. Apalagi kalau masjid siapkan tempat istirahat, mampu be. Ini jangan kalah masjid ini, masalah masjid WC-nya bau pesing, pintunya nggak bisa dikunci, yang bisa dikunci di pegangannya itu bolong segede-gede gini, kita masih taruh celana dalam di situ untuk menutupi itu. Dibuka kerannya nggak keluar, baru diputar kerannya lepas, cuat, basah kita. Ini masjid ya Allah, itu kemana duit wakaf? Duit wakaf itu kemana? Kita masuk ke situ, ya karim, lampunya tep, kayak lampu disco, tapi setan yang mainin, gelap, terang. Kita curiga, jangan-jangan setan. Kenyataan tuh ada masih kayak gitu, kipas angin ya Allah sudah seumur Nabi Nuh alaihi salam. Setruk kipas angin, tuh kalau udah mutar, belum lagi yang di tengah itu. Kalau udah berputar itu goyang semasjid, tato. GMC di zaman Jenderal Sudirman yang dipasang, udah ya kari. Itu masjid yang kayak gitu. Mana? Nah, jadi orang mau bikin program juga masuk, baru hadir pengajian udah basah. Ada yang keringat sepinggang, ada yang keringat seketiak, ada yang tenggelam dengan keringat. Itu hadir pengajian. Kenapa? Karena kipas tidak ada. Masjidnya ya kari. Ada sih kipas, kulit Quran, kasih satu-satu. Ustadznya juga sambil gitu pasang. Ngajar 2 jam nggak ada air minum nggak ada. Tuh Ustadz tuh udah tua, salah. Alal mu'alif rahimahullah ta'ala. Selesai ngaji, Masya Allah, copot ke gigi-gigi palsunya. Kering tenggorokan, mana airnya? Masuk minimal sediain jus apa begitu kan enak, orang seneng orang ngajar di situ. Selesai pengajian tuh masing-masing jamaah dapat kopi, minimal ada aqua gelas. Begitu. Itu yang namanya masjid berprogram. Nabi SAW menyatakan dalam banyak sekali hadis, di antara tanda kiamat, masjidnya bagus, programnya nggak ada. Ada juga program tidak berkualitas. Kenapa? Yang hadir sholat jamaah 1 imam, 2 tukang azan, 3 aki-aki yang memang sudah mau pensiun, nggak nyampe 1 shop. Itu kadang-kadang sholatnya cuma 3 waktu. Zuhur asar libur, di situ ada tulisan zuhur asar libur. Subuh jangan harap. Ini yang kayak gini Masya Allah. Nah makanya dibikin masjid itu hidup dengan program. Kalau program banyak pasti banyak orang nyumbang, yakin. Nah jadi kenapa Nabi melarang membangga-banggakan masjid? Sebab yang dibanggakan itu bukan bangunan, programnya, masjidnya di situ. Jadi masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Yang perlu dibanggakan adalah hidayah yang ada di dalam masjid tersebut. Paham? Insyaallah. Oke, terus. Berapa pertanyaan lagi? Oke, ya. Salam. Apakah mix? Mana? Big box. Anda belum mendalami lagi. Oke, nanti. Apakah batal? Tidak batal. Jadi diantara pembatal wudu itu tidak ada makan, ya. Jadi makan bukan pembatal wudu.
Nah, cuman dikatakan kalau memang wudhu itu untuk sholat atau untuk baca Quran, disunahkan tidak lagi makan karena akan membuat mulut kotor. Kan di waktu berwudhu kita disunahkan bersiwak dan juga bersikat gigi. Kalau nggak ada siwak minimal dengan jari, itu diusahakan ketika kita berwudhu. Oke, jadi bukan batal, cuman akan mengganggu aktivitas setelahnya. Seperti kita mau sholat jangan makan, nanti di waktu sholat masya Allah dia banyak tuh kesilitan. Nah, itu kan. Terus apakah mungkin yang dimaksud tuh sholat tahiyatul masjid, apakah sah ketika kita tidak membaca niat masuk masjid? Sah saja. Yang penting sholatnya itu, jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa dilaksanakan secara terpisah 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid, bisa digabung dengan sholat lain, sholat sunnah wudhu, atau bahkan ulama mengatakan kalau sholat wajib maka akan tergabung dengan sholat wajib, sholat tahiyatul masjid tadi. Ulama khilaf, ada yang menyatakan sholat tahiyatul masjid otomatis tergabung dengan sholat apapun yang dikerjakan. Ada pula yang menyatakan mesti diniatkan. Kita ikut pendapat yang kedua saja, yang menyatakan tidak perlu diniatkan, langsung dapat otomatis sholat tahiyatul masjid. Baik sholatnya sholat tahiyatul masjid itu sendiri ataupun ya secara terpisah ataupun digabung dengan sholat-sholat yang lain. Terus dosa atau tidak? Jadi kalau darurat itu dalam artian tidak ada lagi yang bisa ngegendong dia. Contoh di jalan raya tiba-tiba pingsan. Itu kalau klinik di depan sono, gak ada orang lain selain kita, maka bagaimana? Itu darurat. Darurat seperti itu tubihul mahzurat, membolehkan yang diharamkan, yaitu menggendong perempuan. Tetapi wal daruratu tuqaddaru biqadriha. Tetapi darurat itu hanya sekedar yang dibolehkan. Maksudnya bagaimana? Satu, kita mesti pakai sarung tangan atau kalau enggak pun kain yang kira-kira memang kita tidak tersentuh sama perempuan itu. Makanya kalau ngeruqyah perempuan itu, yang perempuan tadi pakai sarung tangan, pakai jilbab, pakai celana panjang yang paling penting. Kitanya juga begitu. Dan mesti ada mahram yang menemaninya. Jadi nggak bisa dibiarkan kita berdoaan doang di dalam kamar. Apa ya keluar, ini jinnya ngamuk nanti nih. Ternyata kitanya yang ngamuk di dalam. Hanya hati-hati. Jin itu pintar. Ustaz ahli ruqyah itu kadang-kadang digoda sama jinnya. Ngeruqyah. Sini saya rasukin, kata jinnya. Akhirnya mengaku hilaf. Saya kerasukan jin. Mana kerasukan jin? Itu kerasukan hawa nafsu sendiri. Oke, terus. Waalaikumsalam. Memelihara tuyul dengan niat baik, biar yang dicuri itu duit-duit orang koruptor, orang kafir, nanti disedekahkan ke masjid. Dalam Al-Quran disebutkan, inna rijalan minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Sungguhnya banyak laki-laki dari manusia berlindung dengan laki-laki dari jin, sehingga itu menambah mereka durhaka kepada Allah. Hukumnya haram. Jadi berteman sekedar berteman dalam artian ya berteman dengan makhluk lain ya, dan memanfaatkan mereka, itu hukumnya haram. Karena itu akan membuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-niyatul hasanah la tubarriru sayyi'ah. Niat yang baik tidak menghalalkan cara yang jahat. Mencuri itu jahat walaupun duit orang kafir. Nah, memakai tuyul ada syarat-syaratnya. Bukan tuyul itu gratisan. Dia netek ke istri kita. Kalau nggak ada istri ya netek ke kita. Dan itu dipuja, diminta dengan syarat-syarat, dengan pengorbanan, dengan sajen dan seumpamanya. Itu jelas membawa ke arah kesyirikan. Hukumnya tetap haram. Sama misal pelihara jin buaya untuk melindungi diri kita,
atau pelihara jin apa saja, makhluk-makhluk gaib untuk pelihara melindungi kita dan keluarga, itu hukumnya tetap haram. Habis. Oke. Khawarij adalah orang yang keluar dari persatuan umat. Itu para pemberontak yang merasa dirinya taat kepada Allah, tetapi justru mengkafirkan orang-orang Islam. Boleh nggak dibunuh? Nabi menyuruh kita membunuh mereka apabila mereka memang mau membunuh kita. Yang sudah memberontak itu wajib kita perangi. Waqtuluhum qatlu'at, kata Nabi. Perangi mereka seperti Allah memerangi kaum Ad. Itu hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi pada dasarnya apabila mereka sudah melakukan perkara yang melawan ataupun yang memang menghalalkan mereka untuk dibunuh, baru kita perangi. Selama belum, kita ketemu salah satu ustadz memfatwakan kita semuanya kafir, halal darah, halal harta, tapi dia nggak ngapa-ngapain, itu belum boleh dibunuh. Tapi kalau udah mulai bawa golok mau ngegorok kita, nah gorok aja, itu nggak ada masalah. Kalau memang kita membela diri, paham ya? Insyaallah. Itu sampai hari kiamat khawarij itu tetap ada. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Nanti ngaji Quran 8.15. Sallallahu rabbuna ala nur